Shalom pemirsa Kelapa Sukacita yang diberkati Tuhan. Jumpa kita lagi dalam acara saat ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan bahwa tanpa firman-Mu kami sebenarnya tidak apa-apa. Oleh sebab itu di saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh-Mu menolong dan menuntun kami semua pemirsa Kelapa Sukacita di mana saja mereka berada, supaya dengan firman Tuhan yang didengarkan oleh mereka mengalami kekuatan-kekuatan baru dari Tuhan hanya melalui firman-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pemirsa Kelapa Sukacita yang diberkati Tuhan, di saat ini bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan terambil dari Amsal, kitab Amsal pasalnya yang keempat ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Dengan demikian bunyinya, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukmu, maka engkau akan hidup. Pemirsa Kelapa Sukacita yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian ini tema kecil yang saya angkat bagi kita semua adalah orang percaya yang hidup karena hikmat. Sekali lagi, orang percaya yang hidup karena hikmat. Pemirsa Kelapa Sukacita yang diberkati Tuhan, ada sebuah pertanyaan kecil bagi kita. Apakah penting didikan itu bagi seorang anak? Tentu jawabannya adalah sangat baik didikan itu bagi anak-anak. Karena anak-anak tanpa ada didikan, pasti kehidupan mereka akan terombang-ambing. Tanpa mereka mendengarkan nasihat dan didikan orang tua, pasti hidupnya kacau, hidupnya berantakan. Pasti mereka tidak meraih masa depan mereka dengan baik. Karena orang tua tidak mendidik mereka atau mereka tidak mendengarkan didikan orang tua. Begitupun dengan firman Tuhan, bahwa orang yang tinggal di dalam firman, dia akan memiliki hikmat. Nah, bagi anak-anak yang mendengarkan didikan, tentu didikan orang tua itu adalah didikan firman Tuhan. Pasti mereka memiliki hikmat, mereka memiliki pengetahuan, karena dari pengetahuan, dari hikmat yang mereka dengar, pasti menjadikan mereka pribadi-pribadi yang baik. Dari didikan mereka itu mereka bisa memilah mana yang baik bagi dirinya, keputusan-keputusan yang baik bagi dirinya, dan mana yang tidak baik bagi dirinya, keputusan-keputusan yang tidak baik bagi dirinya. Oleh sebab itu, hikmat seseorang dia akan miliki itu karena dia hidup di dalam firman atau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dari bagian firman yang kita baca di saat ini, Amsal pasal 4 ayat 3 hingga pada ayatnya yang keempat, dikatakan, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal dari ibuku. Apa maksudnya bagian ini? Seorang anak, dia tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada didikan, ada pengetahuan yang disampaikan baginya, ada bimbingan yang disampaikan baginya. Anak itu butuh bimbingan. Dia tidak bisa dibiarkan seperti itu. Anak itu butuh didikan. Karena dengan didikan, dia akan mendengar, maka dia akan menjadi orang yang baik. Orang yang baik atau anak-anak yang baik, karena dia selalu mendengarkan nasihat dari orang tua yang baik. Dan dia selalu mendengarkan firman Tuhan, sehingga kehidupannya, rohaninya akan menjadi yang baik. Ayat 4 bilang, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Apa artinya ini? Bagian ini artinya orang tua yang telah memberikan nasihat, orang tua yang memberikan bimbingan bagi seorang anak, pasti dia akan melakukan atau dia hidup dengan baik. Karena dia membiarkan firman itu ada di dalam hidupnya, bekerja dalam hidupnya. Dia akan memegang firman itu sehingga
dia akan menjadi orang-orang yang baik. Dia akan menjadi anak-anak yang baik. Begitupun dengan kami sebagai orang percaya. Hidup kami hanya melalui firman. Maka marilah firman Tuhan ini dari kedua ayat ini memberikan kekuatan dan motivasi untuk kita. Milikilah Tuhan dan tinggallah di dalam Tuhan. Maka kehidupan kita pasti akan diberkati dan berkenan kepada Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita semua dengan firman-Nya hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar. Kami percaya Tuhan semua pemirsa Klapo Sukacita di mana saja mereka berada, kehidupan mereka akan diberkati melalui firman. Firman ini menjadikan mereka kuat, memiliki harapan. Kepada anak-anak memiliki pengetahuan, memiliki didikan yang baik, maka mereka hidup dengan baik. Kehidupan mereka akan diberkati karena hidup mereka hanya melalui firman Tuhan. Mereka hidup karena didikan yang baik, pengetahuan, bimbingan yang baik dari orang tua, sehingga kehidupan mereka akan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi semua pemirsa Klapo Sukacita di mana saja mereka berada, dalam situasi, dalam keadaan, dalam kondisi. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Kami percaya Tuhan, Tuhan mendengarkan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati.